Saya mau ke Mas Yanuar. Mas Yanuar, seberapa besar sih dampaknya judi online ini mungkin bagi stabilitas perekonomian kita mungkin atau masyarakat kalangan menengah ke bawah? Ya ini menurut saya berbahaya sih, apalagi di tengah situasi dunia yang tidak menentu seperti ini ya, yang ibaratnya ya kita berasa kayak mau perang walaupun nggak perang gitu, tapi kan bahwa dunia ini sekarang penuh ketidakpastian. Jadi saya mungkin ingin mengatakan dua titik krisis besar kita lah ya. Krisis besar kita kan sebenarnya terjadi di 1965 dan 1998. Itu kenapa? Ya karena yang di bawah. Itu yang terjadi kenapa? Karena yang di bawah dia sudah frustasi akan hidupnya. Entah itu karena memang beli pangan nggak bisa, entah itu. Nah sekarang kita ditambah kompleks itu, dikejar-kejar debt collector gitu. Iya. Dikejar-kejar juga dengan hutang-hutang dari judi online. Jadi kalau menurut saya ini jangan dibiarkan. Karena kalau enggak ini akan menjadi snowing ball effect Iya. di tengah perekonomian sendiri tidak menentu, di tengah ketergantungan masyarakat terhadap belanja sosial dari fiskalnya pemerintah. Berarti mempengaruhi tingkat konsumsi kita juga? Oh iya, jadi kita kan sebetulnya harus juga mau fair untuk melihat sebetulnya masyarakat kita ini mengatasi konsumsinya itu pakai apa gitu. Ya kan? Kalau pakai hutang mungkin kita bicarakan. Sekarang dari udah ngutang, dia mengatakan untuk bayar hutangnya dia berjudi. Oke. Ini kan bahaya sekali kalau menurut Bukannya, saya. betul, bukannya Jadi kita belum bisa menyelesaikan persoalan yang satu, malah kita menambah masalah dihadapkan dengan baru. persoalan yang Oke. lebih besar, judi. Apa yang kemudian yang bisa dilakukan pemerintah menurut Mas Yanuar agar mungkin polanya tidak seperti itu lagi, masyarakat kemudian tidak mau lagi judi online? Satu menurut saya, ekonomi harus dimulai dari kampung ke kota. Karena kan tadi yang Pak Tengah katakan bahwa rata-rata yang transaksinya di bawah 100.000. Kalau di bawah 100.000, kebanyakan kan sebetulnya kalaupun di kota, kampung kota. Ya. Kebanyakan juga di pedesaan. Dengan sekarang semua orang pegang gadget ini, ya, bagaimana caranya gadget ini berubah algoritmanya? Tadi yang dikatakan oleh Pak Wijaya dan Kominfo. Misalnya kita mengefektifkan yang namanya smart farming, sehingga petani mungkin kita suruh untuk dia seperti saya pernah lihat, misalnya mendeteksi di tanah ini berapa segala macam. Ada pekerjaan itu. Sehingga kalau ada pekerjaan itu yang dilakukan oleh negara, dia ada kesibukan. Dan algoritma di HP-nya pun berubah menjadi algoritma yang lebih produktif. Itu cara-cara yang menurut saya inovasi cara berpikir Gen Z dah. Apa-apa diatasi pakai aplikasi gitu. Tapi kan kita juga kalau menurut saya, pemerintah harus juga dengan tegas mengatakan, bukan dengan tegas sih, kalau judi kan memang satu secara agama juga haram, ya kan, dengan seluruh agama yang ada di Republik ini, ya menurut saya ini memang harus yang namanya entah itu ustadz di kampung, entah itu pendeta di kampung. Pokoknya diedukasi, Diedukasi bahwa dipusatkan memang dulu di daerah, di daerah kampung-kampung. bahwa di kampung itu dikatakan bahwa ini sesuatu yang haram gitu, sesuatu yang haram Kalau itu. secara hukum Mas Yanuar, apakah kurang memberikan efek jerah? Nah, gini, kalau soal hukum ini kan sebetulnya, mohon maaf nih, jangan juga kita pin-pin bu gitu. Jangan-jangan ini juga ada orang kuatnya. Karena kan perputaran uang 300 triliun, ya ini muter kemana? PPATK mengidentifikasi keluar tuh kemana? Berarti kan ini akan memenuhi juga unsur tadi terorisme satu, ya. Tapi dari sudut pandang transaksi pidana keuangan, ini kan juga kecenderungan money laundering. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya, sesuatu yang bisa teridentifikasi seperti ini, kenapa tidak kita hajar dari bandarnya? Jangan-jangan bandarnya orang kuat. Kan itu ya, kalau kita bisa simpulkan. Jadi bukan hanya mengatasi stop servernya, tapi menurut saya, jadi kalau saya yang di investigasi transaksi keuangan, follow the money and you will find the truth. Jadi artinya bahwa ikutin aja uangnya itu, sebetulnya ujungnya di mana. Itu nah, menarik ketika ya. ujungnya di mana, ya kita hajar aja bandarnya. Gitu. Menarik nih. Ada dugaan mungkin itu pencucian uang, kemudian bandar-bandar judi online ini orang-orang kuat. Gimana PPATK menemukan itu tidak? Pakai mic-nya, mohon maaf Bapak.
Mbak Putri, jadi salah satu tindak pidana asal dari pencucian uang itu adalah judi ya. Nah memang dari hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK, 5 triliun lebih itu mengalir ke luar negeri. Ke luar negeri ini orang asing atau orang kita yang ada di sana mungkin, Pak? Ya itu ada kolaborasi lah ya Oke. antara asing dan orang Indonesia di beberapa negara di Asia Tenggara. Tadi sudah disebutkan negaranya ya. Nah dari 5 triliun lebih ini sebagian kan sudah ditangkap dan dipidana dipenjarakan oleh penegak hukum ya. Dan sebagian juga dana tadi itu sudah disita oleh penegak hukum untuk kemudian disetor kepada kas negara. Jadi apa uang-uang yang suka lari ke luar negeri tadi itu sebagian sudah dapat dikejar. Dan di antara para pelaku itu ya seperti kata Mas Yanuar tadi itu juga para bandarnya sudah banyak juga yang ditangkap. Iya. Seperti itu Mbak Putri. Oke, mungkin saya mau ke Mas Yudi lagi, Mas Yudi. Ya, Mbak. Apa titik apa ya? Mungkin yang membuat Mas Yudi kemudian sadar dan tidak mau lagi mencoba sama sekali ya, tidak pernah mencoba bermain judi online lagi ya. Sama sekali. Apa yang kemudian menyadarkan Mas Yudi? Ya menyadarkan emang gak ada menangnya main itu. Udah pasti kalah. Terus kedua karena emang saya sayang sama keluarga, udah saatnya bertobat lah. Pengen membalas kesalahan-kesalahan saya yang dulu gitu. Titik baliknya itu pada saat istri mau cerai itu saja atau apa lagi mungkin yang menyadarkan? Apa sih? Saya membuktikan saya pengen berhentinya itu kepada istri saya, semua penghasilan saya dari hasil kerja di pabrik sama hasil ngojek saya kasih istri semua. Oke. Nah, tapi apakah setelah ini kan pada akhirnya kan sempat juga kemudian ditegur ya informasi sama HRD begitu ya pada saat Iya. masih bermain judi online. Nah, setelah berhenti judi online, apakah masih merasakan dampak sosial atau kerugian-kerugian apa? Atau justru malah hidup jadi lebih baik, Mas Yudi? Berhenti judi itu manfaatnya banyak banget gitu. Kayak misalkan walaupun utangnya masih ada gitu ya. Iya. Cuman perasaan lebih plong gitu, lebih fresh gitu. Udah nggak mikirin pokoknya lebih plong aja gitu. Merasa beda gitu. Terus untuk berubahnya itu semuanya dipermudah. Kayak misalkan kita mau nyari tambahan-tambahan gitu dari penghasilan lain dipermudah gitu. Oke, jalannya jadi lebih Jalannya lebih dipermudah setelah berhenti judi online. Mungkin Iya. itu juga dapat petunjuk ya dari Tuhan Yang Maha Kuasa juga ya. Kita salut kalau Mas Yudi berhasil untuk berhenti dari judi online. Tapi sejauh mana kira-kira nanti ini judi online bisa diberantas oleh Satgas yang sudah dibentuk pemerintah saat ini? Sesaat lagi, usai jeda Indonesia Business Forum akan kembali untuk Anda.